Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rajin sholat tahajud tapi rugi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat tahajud adalah amalan yang dipercaya dapat membuat rezeki yang sangat berlimpah, keharmonisan rumah tangga, ketentraman dalam hidup, dan mampu menjaga kesehatan tubuh dan lain sebagainya. Sholat tahajud adalah sholat malam yang biasa dikerjakan setelah bangun tidur, dan sholat tahajud ini adalah hukumnya sunnah. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dihindari ketika mengerjakan sholat tahajud, yakni merasa bangga dengan diri sendiri atau bisa dikatakan ujub, serta pamer kepada orang lain, atau juga disebut dengan yang namanya riya, dengan apa yang didapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memperdulikan lagi di sekitar kita. Apabila seperti itu yang ada di dalam benak kita, semuanya itu orang-orang yang ahli tahajud yang akan rugi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah menarik yang mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita saat kita mengerjakan sholat tahajud. Pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang ahli ibadah tahajud yang bernama Abu bin Hashim. Hampir bertahun-tahun Abu bin Hashim tidak pernah absen yang namanya melakukan sholat tahajud. Pada suatu ketika saat hendak mengambil wudhu untuk mengerjakan sholat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku adalah malaikat utusan Allah." Mendengar jawaban tersebut, Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat Allah. Abu bin Hashim lantas bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu pun menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa itu?" Malaikat itu pun menjawab, "Ini adalah kumpulan nama-nama hamba Allah yang atau disebut dengan pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat, Abu bin Hashim berharap dalam hati, mudah-mudahan harapnya namanya ada di dalam buku tersebut. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" Abu bin Hashim beranggapan bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amal ibadahnya yang hampir tak pernah putus, selalu mengerjakan sholat tahajud, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam, dan masih banyak yang lainnya. "Baiklah, aku buka," kata malaikat yang sambil membuka kitab besarnya. Setelah dibuka dan dicari, ternyata malaikat tersebut tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya dengan apa yang disampaikan, Abu bin Hashim pun meminta malaikat mencarinya sekali lagi. Lalu dicarilah sekali lagi dan malaikat berkata, "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini." Mendengar namanya tidak ada di dalam buku catatan yang dibawa malaikat tersebut, Abu bin Hashim pun gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat tersebut. Beliau menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Rugi sekali diriku ini yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud,
dan bermunajat, tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pecinta Allah. Melihat hal tersebut, malaikat itu pun berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur. Bukan aku tidak tahu engkau mengambil air wudhu dan berkeinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi ketahuilah, tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu." Karena kaget dengan jawaban malaikat, Abu bin Hashim pun berkata, "Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Malaikat itu pun menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah hanya memikirkan dirimu sendiri. Sedangkan di kanan kirimu ada orang yang sakit dan kelaparan, tapi engkau tidak menengok dan memberinya makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah?" Mendengar jawaban tersebut, hati Abu bin Hashim pun disambar petir. Dia tersadar bahwa ibadahnya yang dilakukannya selama ini hanyalah untuk memperbanyak harta kekayaan, tanpa memperdulikan orang-orang yang membutuhkan uluran tangannya. Semenjak kejadian itu, dalam sholatnya Abu bin Hashim selalu meminta ampun kepada Allah dan mulai menyadari bahwa manusia diciptakan Allah memang untuk beribadah kepadanya. Akan tetapi selain dari itu juga untuk membantu sesama yang sedang membutuhkan bantuan. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia supaya bisa saling menjaga silaturahmi dan saling berbagi di saat orang lain sedang membutuhkannya. Boleh-boleh saja kita berdoa meminta dilancarkan rezeki dan diperbanyak harta kekayaan kita. Akan tetapi ingatlah, apabila Allah sudah mengabulkan doa kita, sebaiknya kita juga tak lupa untuk menyisihkan sedikit harta yang kita dapat untuk membantu mereka yang sedang kesusahan. Karena dengan menyadari hal tersebut, rasa syukur kita kepada Allah akan semakin bertambah, dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang selalu bersyukur adalah akan ditambah nikmat kita dan dicukupkan segala kebutuhan kita. Semoga dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran, serta menjadikan kita manusia yang selalu menjaga silaturahmi dan selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf dan ridho jika ada salah dan khilaf dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi